Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal pecahan. Untuk yang pertama yang kita akan bahas yaitu nomor 1. Yang kita bahas ini nomor 1A, nomor 1A, nomor 2A, dan 3A. Nanti untuk tambahannya ada di halaman 61. Yang ini halaman 60 ya, di buku yang dari pemerintah. Oke, kalian bisa buka bukunya halaman 60. Lalu kita menalat nomor 1 yang A. Jadi soalnya, ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. Yang pertama yaitu 1A 2,4 dirubah menjadi bilangan pecahan. Jadi kita punya 2,4 ini sama dengan titik-titik ini dirubah menjadi bilangan pecahan. Nah, ini dalam bentuk pecahan. Oke, langsung. Karena 2,4 kita rubah dulu menjadi 24/100. Oh maaf, 2,4 jadi 24/10 ya, tidak per 100 karena komanya cuma satu saja, satu angka di belakang koma. Nah, ini kalian rubah lagi menjadi bilangan yang paling sederhana, 24/10. Kalau diperkecil bisa dibagi sama-sama dibagi 2 ya. Sama-sama dibagi 2, atasnya dibagi 2, bawahnya juga dibagi 2, berarti 24 bagi 2, 12, 10 bagi 2, 5. Oke, ini 12 dibagi 5 bisa apa tidak? Diperkecil lagi tidak bisa ya, karena tidak bisa. Cukup sampai di sini untuk pecahan biasa. Kalian bisa rubah lagi menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? 12 per, oke, dihapus dulu ya. Diperkecil saja. 12/5. 12/5 ini kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? 12 kalian bagi dengan 5. Yang paling mendekati yaitu 10 ya. Jadi bilangan yang bisa dibagi 5 tapi mendekati 12 itu kan 10. Nah, berarti 10 dibagi 5 ada berapa? Ada 2 ya. Nah, tulis di sini. Kemudian 12 dibagi 5 itu 2, lebihnya berapa? Lebihnya kan 2, berarti tulis di atas dibagi dengan 5. Ini pecahan campurannya. Artinya 12 itu kalau dibagi 5 itu kan 2. Ini pakai pecahan pembagian bersusun ya. 10 sisa 2. Nah, untuk 2 yang ini itu adalah yang ini. Merah sama merah ya. Untuk yang biru 2 sisa, ini artinya yang bawah ini sisa ya. Sisanya taruh di atas. Oke. Untuk yang 5 yang ini pembaginya ada di bawah. Oke, paham ya? Jadi 12/5 kalau diperkecil menjadi pecahan campuran menjadi 2/5. Oke, ini sudah. Ini bentuk bilangan pecahan paling sederhana. Oke, kita lihat yang nomor 2, ini nomor 1A. Nomor 1A. Coba sekarang kita lihat yang nomor 2. Yang nomor 2A ya. Tadi yang 1A, untuk yang 1B kalian coba sendiri. Yang nomor 2, kita coba yang 2A. Jadi pertanyaannya, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil.
Ingat ya, dari yang terkecil. Jadi kalau dari yang terkecil berarti terkecil menuju yang paling besar. Untuk yang pertama, yang A, 3/5, 70%, 0,55, dan 500 per mil. Di situ ada lambang per mil ya. Coba kita tulis dulu 3/5, 7. Oke, yang nomor 2. Nomor 2 ya. Oke, kita geser dulu. Nomor 2. Untuk yang nomor 2A tadi soalnya 3/5, 70%, 3/5, 70%, berapa lagi? 0,55, 500 per mil. dan 500 per mil. Ini urutnya dari yang terkecil. Jadi bagaimana caranya untuk mengurutkan bilangan yang berbeda-beda seperti ini? Kalau yang pertama ini adalah bilangan pecahan, ini persen, yang ini desimal, yang ini dalam bentuk per mil. Jadi kalau saran dari saya, kalian rubah dulu menjadi satu bentuk. Bisa kalian menggunakan pecahan semua, persen semua, desimal semua, atau per mil semua. Yang paling mudah menggunakan desimal juga bisa. Ya, mengurutkan menggunakan desimal. Untuk yang pertama menggunakan desimal dulu ya. Menggunakan desimal ini 3/5. Kalian rubah menjadi desimal. Desimalnya berapa? Berarti kalian bisa menggunakan pembagian bersusun. Ini 3/5. Berarti 3 dibagi 5. Nah, ini untuk pembagian bersusunnya. 3 dibagi 5. Karena 3-nya ini lebih kecil dari 5, maka perlu bantuan, yaitu ditambahin 0. Karena yang belakang ini ditambahkan 0, berarti yang atas ditambahkan 0, kemudian dikasih koma. Ini sudah dibahas di SD ya, tidak perlu diulang lagi. Sekarang 30 dibagi 5, ada berapa? 30 bagi 5, nah 30 dikurangi 0, jadi tak bersisa ya. Berarti 3/5 itu kalau dirubah menjadi bilangan desimal menghasilkan 0,5. Oke, untuk sekarang yang kedua, untuk 70%. 70% itu sama dengan 70/100. Nah, di sini kalian boleh pakai sistem coret-coret ya. Nah, ada 0 di atas dan 0 di bawah, tinggal dicoret saja. 7/10 kalau dijadikan desimal menjadi 0,7. Oke, sekarang kita sudah dapat dua bilangan. Sekarang yang ketiga di sini ini ya, 0,55. Karena 0,55 sudah bilangan desimal, tidak perlu kalian ubah. Tinggal ditulis saja ya. Kemudian 500 per mil. Kalian rubah menjadi desimal. Jadi rubah dulu 500 per mil. Ini per mil ya. Kalau persen seperti ini, kalau persen seperti ini, kalau per mil seperti ini. Jadi per mil itu per
per 1000 ya, kalau persen per 100. Jadi 500 per mil itu sama dengan 500 per 1000. Oke. Karena di sini ada 0 dan 0 di bawah, di atas ada 0 juga. Kalian boleh coret saja. 0 ini dengan 0 ini, 0 ini dengan 0 ini. Ini boleh ya menggunakan sistem coret-coret, dinamakan sistem kanselasi. Jadi tinggal 5 per 10. 5 per 10 ini kalau dijadikan desimal menjadi berapa? 0,5. Oke, sekarang kalian sudah mendapatkan semua bilangan desimalnya. Ini dan yang ini. Oh, yang satu lagi ini. Jadi 3,5 sama dengan 0,6, 70% sama dengan 0,7, 0,55 tetap, dan 500 per mil sama dengan 0,5. Sehingga kalau kalian disuruh mengurutkan dari yang terkecil, berarti mana dulu yang terkecil? Mana yang paling kecil? 0,6. Jadi pilihannya 0,6, kemudian 0,7, ditulis dulu ya semuanya, 0,55 dan 0,5. Nah, sekarang diurutkan dari yang terkecil. Yang paling kecil adalah 0,5. Ini yang paling kecil. Jadi kalian tulis dulu. Ini urutannya ya. 0,5, kemudian 0,55. Ini artinya 0,5 itu 0,50 ya. Yang 0,7 0,70. Ini 60. Jadi dilihat kalau 55 ini lebih besar dari 50. Sehingga yang paling kecil 0,5. Kemudian setelah 0,55 0,6 atau 0,60 ya. Kemudian 0,7. Oke, jadi ini urutannya. Sehingga ada lagi 0,5 ini tadi punyanya siapa? 0,5 tadi miliknya ini. Miliknya 500 per mil. Jadi kalian tulis 500 per mil. Ini urutan yang sebenarnya. 0,55 tetap karena tadi dia tidak merubah bentuknya. 0,6 punyanya siapa tadi? 0,6 ini punyanya 3 per 5. Kemudian 0,7 miliknya 70%. Kalian sudah dapat semua, jadi ini jawabannya. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3 yang A. Tentukan hasil dari 5 1/4 ditambah 1 2/3 dikurangi 2 1/6. Coba kita tulis dulu 5 1/4 1 2/3. Yang nomor 3. 5 1/4 5 1/4 1 2/3 ditambah 1 2/3 dikurangi 2 1/6. 1 2/6. Tentukan hasilnya ya dengan bentuk yang paling sederhana. Jadi kita lihat di sini bahwa di sini pecahannya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran bagaimana caranya menjumlahkan dan mengurangkan
bilangan pecahan campuran. Oke, langkah yang pertama yaitu kalian pisahkan dulu bilangan pokoknya dengan bilangan pecahannya ya. Ini ada 5, ada 1, ada 1. Jadi di sini 5 kalian tambahkan dengan 1 dikurangi dengan 1. 1 yang ini adalah ini ya. Kemudian 1 yang ini adalah 1 yang ini. Ya. Oke, kita lanjut dulu, ini dikurung. Kemudian sekarang pecahannya taruh di kurung. 1/4 ditambah 2/3 dikurangi 2/6. Oke, ini sama dengan 5 ditambah 1 dikurangi 1, 5 ya. Nah sekarang 1/4, 2/3 dan 2/6 kalian jadikan pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya dulu. 4, 3, dan 6. Cari KPK-nya dari 4, 3, dan 6. Ketemulah 12. Sekarang 12 dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12 dibagi 3 dan 4. 4 kalikan dengan 2 yang ini. Jadi 4 kali 2 ditambah 8 ya. Kemudian 12 dibagi 6 ada 2 ditambah 12 bagi 6 ada 2 dikali ya, dikurangi dengan 2. Berapa? 12 2 4 ya, dikalikan dengan 4. Oke, jadi berapa ini totalnya? Ini 5 bilangan pokoknya tetap. 3 ditambah 8 dikurangi 4. 3 tambah 8 11. 11 dikurangi 4 berapa? 7 ya. 7/12. Jadi jawabannya yang nomor 3 itu adalah 5 7/12. Ini hanya mengulang saja ya, ini dulu di SD sudah pernah. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Oh ya, kita lihat dulu soalnya. Oke, yang nomor 4 tidak usah kita loncati. Nah, ini contoh yang pertama. Kita pilih dulu soalnya. Oke, ini yang nomor 5. Ibu Cindy membeli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1/4 kg dan 1 ekor lainnya beratnya 2/4/5 kg. Berapa kilogram berat kedua ekor ayam? Jadi di sini ada Bu Cindy ya. Bu Cindy membeli ayam. Seekor ayamnya beratnya 1/4. Kemudian ada 1 ekor lagi beratnya 2/4/5 kg. Jadi kalau di total 2 ayam ini beratnya ada berapa? Seperti itu. Jadi ini menggunakan penjumlahannya. Coba kita tulis dulu. Jadi diketahui ayam 1. Ayam yang pertama ya, itu beratnya 1/4 kilogram. Kemudian ayam yang kedua beratnya tadi berapa? Ayam yang kedua 2/4/5 kilogram. Jadi yang ditanyakan berat kedua ayam. Berat 2 ayam.
jawab. Jadi karena ayam 1, berarti di sini jawabnya berat ayam sama dengan ayam 1, berat ayam 1 ditambah berat ayam 2 ya. Ayam 1 beratnya 1/4 ditambah 2/4. 1/4 ditambah 2/5 ya. Oke, bagaimana caranya? 1/4 ditambah 2/5. Sama seperti yang tadi, kalian boleh menjumlahkan bilangan yang ada di depannya ini ya. Jadi 1 ditambah 3 kurung, kemudian 1/4 ditambah 2/5. 1 ditambah 3, 4, kemudian 1/4 ditambah 2/5. Kalian bisa menyamakan penyebutnya dulu, 4 sama 5. Cari katikannya yaitu berapa? 20 ya. Oke. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Ditambah, karena dia ditambah. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 2. 4 dikali 2 dan 8. Ya. Oke. Nah, ini dikurung dulu. Sehingga menghasilkan di sini 4. 5 ditambah 8, 13/20. Jadi jawabannya berat ayam kedua ayam tersebut adalah 13/20 kg. Harus ada jadinya ya. Jadi kalau soal cerita wajib dikasih kesimpulan. Kesimpulannya berupa kalimat yaitu jadi berat kedua ayam yaitu 13/20 kg. Oke, sudah paham ya? Ini contoh-contoh soal bilangan pecahan. Jadi kita juga menyinggung bilangan desimal, persen, dan per menit. Sebenarnya kalian sudah paham materi ini, sudah dipelajari di SD. Di kelas 7 kita hanya mengulangi saja. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu pembagian dan perkalian bilangan pecahan. Contoh yang pertama di sini ada contoh soal ya. Ini halaman 79, ada di paket, buku paket nomor 20 dan nomor 21. Jadi yang pertama nomor 20. Santi mempunyai 2 roti. 3/4 bagian dari 2 roti itu diberikan kepada adiknya. Berapa bagian sisa roti pada Santi? Oke, kalian pahami dulu yang nomor 20. Di sini Santi memiliki 2 roti. Memiliki 2 roti. 3/4 bagian dari 2 roti itu diberikan kepada adiknya. Jadi sisa rotinya Santi ada berapa? Jadi ini ya, ini materi perkaliannya. Kalau kita lihat, Santi kan punya 2 roti. Santi punya 2 roti, nomor 20. Santi punya 2 roti. 3/4 dari 2 roti itu berarti 3/4 dari dikali 2 roti. Ini hasilnya berapa? Nah, kita kalikan dulu. 3/4 kali 2. Boleh dicoret ya. Ini sisa 2. Jadi 3/2. 3/2 bagian dari rotinya Santi diberikan kepada adiknya. Berarti 3/2 ini yang diberikan kepada adiknya. Jadi sisa rotinya Santi ada berapa?
Tadi Santi kan mempunyai 2 roti. 3/2 bagiannya dikasihkan kepada adiknya. Berarti 2 dikurangi 3/2. Nah, sama dengan berapa? 2 dikurangi 3/2. Coba 2 itu kalian rubah menjadi penyebutnya 2. Karena di sini kan ada 2. Samakan dulu penyebutnya. Sehingga karena di bawahnya penyebutnya 2, jadi 2 itu dikalikan dengan 2, hasilnya 4. 4 dibagi 2 kan 2 sama aja ya. Atau lebih mudahnya gini, kalau kalian kesulitan. Oke. 2 itu sama dengan 4 dibagi 2. Benar ya? 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dikurangi 3/2. 4/2 dikurangi 3/2 sama dengan 1/2. Sehingga rotinya Santi tinggal setengah saja. Oke, setengah ya. Tinggal setengah. Oke, lanjut yang nomor dikasih jadi. Bagian sisa roti Santi. Sisa roti Santi adalah setengah bagi 2. Oke. Yang nomor 21. Terdapat 6 buah gelas akan diisi air sampai penuh. Jadi ada 6 gelas. Ini gelas ya, ada 6 gelas. Anggap saja ini gelas. Oke. Ternyata setiap gelas hanya dapat memuat 1/10 liter. Ini isinya 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, semua 1/10. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas tersebut? Berarti gimana? Jadi totalnya ada berapa? Tinggal ditambahkan saja atau dikalikan. Jadi kan ada 10 liter per botol per gelas. Gelasnya ada 6, berarti 1/10 dikali dengan 6 sama dengan 6/10. Atau juga bisa menggunakan penjumlahan 1/10 ditambah 1/10 sampai 6 kali. Sehingga sama saja dengan 1/10 dikali 6 sama dengan 6/10 liter. 6/10 liter bisa disederhanakan lagi menjadi berapa? Sama-sama dibagi 2, berarti 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Jadi 3/5 liter. Oke, mudah sekali ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya. See you.